Kuliah, kerja, atau kuliah sambil kerja? Emang apa bedanya? Halo netizen, selamat datang di channel YouTube Adi Rantawan. Kali ini kita akan membahas tentang apa yang mesti kita kerjakan setelah tamat SMA. Apakah kita mau kuliah, atau kita mau bekerja, atau kuliah sambil kerja? Emang apa bedanya? Tongkrongin terus channel YouTube Adi Rantawan. Edisi podcast Diran kali ini kita akan membahas yang seru-seru terkait 3 hal tadi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Seperti biasa, intro dulu. Setelah tamat SMA atau tamat sekolah pada menengah atas, itu biasanya banyak banget yang bingung untuk menentukan pilihan apakah saya lanjut kuliah, kerja, atau kuliah sambil kerja. Nah, jadi buat kalian yang masih bingung, kalian tepat banget nih mampir ke channel YouTube Adi Rantawan, terutamanya di edisi podcast Diran kali ini. Kenapa? Karena kita akan membahas secara detail satu persatu pilihan mana yang kira-kira yang tepat untuk kalian. Apakah kalian kuliah dulu atau langsung kerja, atau kuliah sambil kerja. Nah, kita akan bahas satu-satu nih. Jadi kita pilih satu-satu. Jadi kita bahas langsung. Let's go. Yang pertama, kita akan membahas tentang kuliah. Jadi kuliah itu adalah sebuah proses ya. Kenapa saya bilang sebuah proses? Karena kuliah itu adalah bagaimana kita membuat sebuah komitmen untuk menjalani atau menekuni atau mempelajari satu ilmu tertentu atau satu bidang ilmu tertentu selama kurang lebih 3-4 tahun, bahkan sampai 5 tahun ya. Ada beberapa yang profesi itu 5 tahun. Kayak dokter, perawat, apoteker itu bisa sampai 5 tahun ya. Jadi kita mesti buat komitmen dari awal. Kalau orang yang mau, orang ya bukan orang ya. Jadi buat orang yang ketika sudah tamat SMA memutuskan untuk kuliah, berarti dia sudah komit atau siap berkomitmen kepada dirinya sendiri untuk akan menekuni satu bidang ilmu tertentu selama kurang lebih 3-5 tahun ke depan. Artinya akan ada banyak proses, mulai jatuh bangunnya, bagaimana kalian belajar, bagaimana kalian bertemu dosen, bertemu teman-teman, lingkungan, komunitas, dan juga yang paling penting adalah tugas akhir, skripsi atau project atau apapun itu. Jadi itu yang mesti kita bikin komitmen. Tapi nggak selalu 3-5 tahun. Sekarang banyak banget kuliah yang durasinya pendek. Ada yang 1-2 tahun misalkan, ada yang sampai hanya 3 tahun untuk kategori diploma. Dan kalian bisa buat komitmen itu dari awal. Itu kenapa saya bilang kalau kalian ketika tamat SMA memutuskan untuk kuliah, itu adalah membangun sebuah perjanjian dengan diri sendiri. Kita mau komitmen kuliah yang berapa tahun nih? Kalau misalkan ngambil sarjana berarti 3-4-5 tahun dong. Kalau kita diploma bisa 1-2-3 tahun. Jadi tergantung dari komitmen yang ingin kalian terapkan pada diri kalian. Dan sekali lagi, kuliah itu adalah mendalami satu bidang ilmu tertentu. Nggak bisa kita mendalami banyak hal, tetapi ketika kita mendalami satu bidang ilmu tertentu, kita bisa leverage ilmu kita dengan mempelajari hal-hal lain di dalam komunitas saat kuliah. Yang kedua adalah ketika kita tamat SMA, kita memutuskan untuk bekerja. Sebenarnya nggak ada yang salah ya, mau kuliah, mau bekerja, mau keduanya gitu ya. Nggak ada yang salah, tetapi kita akan membahas dari satu-satu gitu ya. Kita akan membahas dari sisi bekerja. Kalau kalian ketika tamat SMA akan bekerja, tentu kita harus istilahnya memiliki satu tujuan pekerjaan apa yang akan kita ambil. Kemudian kita mesti mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dari pekerjaan yang kita kerjakan. Karena kan kita nggak punya skill ya. Jadi kita belum punya pengalaman kerja di bidang tersebut. Kemudian kita baru tamat SMA lalu tiba-tiba langsung bekerja gitu ya. Tentu akan banyak struggling atau banyak perdebatan dalam diri kita. Kira-kira bisa nggak ya? Kira-kira mampu nggak saya bekerja sampai akhir gitu ya? Tapi sebenarnya nggak ada yang salah. Karena bekerja itu kalian direct langsung pada pengalaman. Jadi proses belajar itu ada proses yang dikerjakan dengan membaca, kemudian di bangku kuliah ada yang proses learning by doing atau langsung kalian dapat dari pengalaman kerja, atau bisa dari keduanya gitu ya, atau dari tutor atau guidance dari orang-orang sekitar. Nah, kalau kita berbicara bekerja berarti kalian kan memutuskan untuk langsung terjun langsung nih ke in charge satu pekerjaan gitu ya, sehingga kalian akan memahami dan akan menguasai bidang itu kalau kalian tekuni. Jadi mau kuliah mau bekerja kalian mesti komit kalau kita mau
bekerja ketika tamat SMA, mesti kalian menguasai bidang tersebut sampai paham, sampai bisa. Dan kalian nggak boleh istilahnya setengah-setengah, karena kalau setengah-setengah ya kita nggak bisa maksimal kalau kalian sudah memilih bekerja ketika tamat SMA. Yang ketiga adalah kuliah sambil bekerja. Tidak banyak orang yang sebenarnya mampu mengerjakan hal ini. Kenapa? Karena sekali lagi saya ingatkan, kuliah sambil bekerja atau bekerja sambil kuliah atau sebaliknya itu membutuhkan manajemen atau time management yang cukup bagus. Dan kita mesti hard work ya, atau work hard gitu ya, atau kerja keras lah istilahnya. Jadi intinya kita mesti kerja keras. Kenapa? Karena kita harus membagi waktu belajar dan membagi waktu pada pekerjaan. Sehingga option yang ketiga ini adalah option yang sangat melelahkan, tapi tidak sedikit orang-orang akhirnya mengambil opsi ini. Kenapa? Karena bisa aja keterbatasan biaya. Jadi mereka harus bekerja dulu, lalu selanjutnya mereka memutuskan untuk bekerja sambil kuliah. Atau ada yang kuliah karena support finansialnya tidak mencukupi, maka akhirnya mengambil part time sebagai karyawan gitu, bekerja sehingga bisa memenuhi kebutuhan kuliahnya. Jadi nggak ada yang salah. Jadi ketika kamu memutuskan untuk bekerja sambil kuliah atau sebaliknya, kamu mesti punya stamina yang strong dan time management yang bagus. Ingat itu, time management yang bagus, karena kita pasti akan bentrokan terus jadwalnya dan kita mesti pintar-pintar mengatur jadwal kita. Dan yang terakhir adalah kita akan mengambil 3 perbandingan dari hal-hal yang tadi kita bahas ya. Yang pertama, kerja dulu atau kuliah sambil bekerja, atau kuliah dulu. Jadi ketiga item ini sebenarnya sama positifnya. Dimana kalau kuliah itu kita berarti adalah komitmen fokus pada pendidikan pada satu bidang ilmu tertentu yang ingin kita kuasai. Kalau yang bekerja itu berarti kita akan komit pada satu bidang tertentu yang ingin kita kuasai skillnya, secara skill. Sedangkan kalau kuliah sambil bekerja itu bagaimana kita time management kita, atau bagaimana kita mengatur waktu kita mendapatkan ilmu dan juga mendapatkan skill sekaligus. Dan itu butuh effort yang luar biasa. Jadi kelemahan dari masing-masingnya adalah ketika kita memutuskan kerja, berarti kita tidak memiliki yang namanya sertifikat atau ijazah lah bilang. Selama di Indonesia sebenarnya kita agak sulit ya, karena di Indonesia itu kan kalau kita melamar pekerjaan mesti ada syarat bukti kita lulus lah dari satu bidang ilmu tertentu. Itu sih nanti kesulitan yang kita akan hadapi. Kalau kita bekerja seperti itu kesulitannya. Kalau kita kuliah ya itu tadi, ketika kalian tamat kuliah ya nggak bisa langsung kerja. Kalian mesti mencari pekerjaan yang kira-kira tepat berdasarkan bidang ilmu yang kalian tekuni gitu ya. Dan kalau yang ketiga, sekali lagi kelemahannya adalah kita butuh effort yang luar biasa, stamina pasti akan dikuras, dan mesti time managementnya bagus. Jadi apapun pilihan kalian, mau bekerja, mau kuliah, mau bekerja sambil kuliah, itu adalah baik dari versi kita masing-masing, karena itu sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, itu tadi pembahasanku terkait dengan mau kerja dulu, kuliah dulu, atau kuliah sambil kerja. Jadi buat kalian yang sudah menonton channel YouTube Adi Rantauan, khususnya edisi podcast Diran kali ini, kalian bisa menentukan pilihan kalian, mau bekerja, mau kuliah sambil bekerja, berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh kita sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Terima kasih.